Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih yang sangat diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Kristus Kasih dan BP Fajar Kasih dalam Sapaan Kasih di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, Bapak Ibu, mari kita sirami pikiran dan hati kita oleh firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 4. Perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kemudian terambil dari 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema pada hari ini adalah ingat akan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus, apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu kabar yang sangat luar biasa ya. Kabar yang sangat luar biasa adalah kabar yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita oleh karena kasih karunia yang berlimpah, oleh karena penyertaan dan pemeliharaan serta perlindungannya yang sangat sempurna atas masing-masing kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dengan kasih yang kekal abadi, kita ingat selalu dicurahkan kepada kita bukan hanya setiap hari saja, tapi setiap saat, detik, menit, jam, dan sampai selama-lamanya. Disadari atau tidak kita sadari, kasih Allah adalah kasih yang ajaib dan dahsyat. Pertanyaannya, apakah kita akan selalu mengingat akan kasih Tuhan? Atau kita hanya mengingat kasih Tuhan pada saat kita mengalami pergumulan saja? Jawabannya ada pada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh menerima, merenungkan, dan kami boleh Engkau berikan hikmat akan firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sebelum kami merenungkannya dan kami menjadi pelaku firman-Mu, kiranya urapan Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kami untuk menuntun dan memimpin setiap kami yang banyak sekali kami mempunyai kelemahan dan kekurangan. Dan kami sangat menyadari itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau Tuhan Kau bentuk, Engkau proses oleh kasih-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan dan kami akan renungkan dan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan syukur dan sukacita. Dalam Mazmur 111 ayat 4, mengingatkan kita kembali bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib menandakan Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Di dalam Mazmur 111 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur diingatkan bagaimana Allah menyertai bangsa Israel dari mulai tanah Mesir keluar dan diberikan tanah perjanjian. Oleh perpanjangan tangan Tuhan, Nabi kita Yosua, yaitu salah satu Nabi yang luar biasa, menuntun bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Allah menyertai, memelihara, menjaga bangsa Israel, walaupun bangsa Israel adalah terkenal bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, tapi kasih Allah tidak berkesudahan atas bangsa Israel. Dengan hukuman yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, bukan hukuman adalah Allah membenci bangsa Israel, tidak.
tetapi justru salah satu bentuk kasih Allah kepada bangsa Israel. Demikian juga kepada kita semua. Ketika kita mengalami apa yang tidak kita inginkan, apapun itu dalam permasalahan hidup kita, Allah mengizinkan terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah menginginkan kita mengingat akan kasih Allah. Mengingatkan kita hanya percaya dan mengandalkan Allah saja di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kasih kekal atau kasih agape kepada kita kalau bukan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita juga renungkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 16, di mana kita telah dipersekutukan oleh darah Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus. Mati di kayu salib, Tuhan yang tidak berdosa menanggung dosa-dosa kita, untuk kita bisa menghadap ke tata kasih karunia Allah, untuk kita diselamatkan, untuk kita diberikan anugerah keselamatan hidup kekal dengan cuma-cuma. Itulah bentuk kasih Allah yang luar biasa kepada kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kita mengingat akan kasih Tuhan atau kasih Allah kepada kehidupan kita? Yaitu kita selalu bersyukur. Kita mengikuti apa yang Tuhan perkatakan atau sabdakan. Kita mengikuti firman-Nya. Dan tentu dalam kita mengikuti firman-Nya, kita melaksanakan perintah-Nya adalah dengan tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita mengandalkan diri kita, tentu kita tidak mampu Bapak Ibu. Dan kita menjadi saksi kasih Kristus dimanapun kita berada. Memberitakan kabar baik, khususnya Injil, kepada jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan Yesus. Kepada keluarga kita yang belum di dalam Tuhan, tetangga kanan kiri, teman-teman kita, siapapun itu yang belum di dalam Tuhan. Dengan sukacita, kita mengingat kasih Tuhan dengan memberitakan Injil kepada mereka. Dan kita menjadi terang garam dimanapun kita berada. Jangan menjadi hidup kita batu sandungan bagi mereka. Kita beritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dengan penuh kasih. Bukan dengan pikiran kita, tetapi pikiran Kristus yang kita kenakan dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita jadi terang garam dimanapun kita berada. Nah demikian Bapak Ibu, Allah yang merindukan kepada kita semua untuk kita tetap mengingat kasih Tuhan. Bukan kita hanya mengingat orang-orang bagi sekitar kita yang telah menanamkan kebaikan kepada kita. Bukan, no. Tapi mengingat kasih Tuhan kepada kita. Mereka itu atau siapapun itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Mereka mengasihi kita, mereka telah memberikan kebaikan pada kita, itu adalah dari Tuhan. Mereka hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan saja. Mari Bapak Ibu, kita selalu ingat kasih Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu bersyukur setiap saat. Memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, dan segenap jiwa kita. Ingat Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ini bukan main-main, tapi kasih yang kekal. Ingat Tuhan Yesus mati di kayu salib, darah yang tercurah untuk kita adalah untuk kita bisa dipersekutukan kembali dengan Bapa, untuk kita diselamatkan kehidupan kita. Dan kita mendapat keselamatan itu adalah untuk selama-lamanya. Bahkan kita dijadikan ahli waris kerajaan surga. Kita ingat Bapak Ibu firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 9, Allah adalah kasih, dan 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini bukan hanya memberkati saja, tetapi sangat memberkati kita semuanya. Dan kita jadikan rema dalam kehidupan kita, perenungan dalam kehidupan kita, untuk kita selalu mengingat kasih Tuhan adalah kasih agape. Mari kita aminkan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kidung jemaat. Kita nyanyikan bersama
Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Dalam susah pun senang, dalam segala hal biar ombak berjam, aku akan bergerak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan kerendahan hati kita satu dalam doa. Bapa Allah kami yang sangat mengasihi kami mau mengingat selalu akan kasih Allah kepada kami sepanjang kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus bertatalah di hati dan pikiran kami. Ingatkan kami selalu untuk kami bersyukur akan kasih Allah sepanjang kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus tuntunan pimpinan-Mu sepanjang langkah yang kami ambil dalam kehidupan kami. Jadilah seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus mau di dalam setiap kehidupan kami, bukan seperti apa yang kami mau. Kami ingin menjadi bejana yang indah, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi firman yang Kau telah taburkan kepada kami. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu lah yang bertata dan di hati pikiran kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam kesehatan kami. Engkau telah memberkati luar biasa oleh kasih karunia-Mu yang berlimpah. Kami berdoa Tuhan, bagi siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, saudara-saudara kami, Jemaat Kristus Kasih, BP Fajar Kasih, kami bawa dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau lawat, Kau jamah mereka Tuhan. Kau berikan Tuhan kesembuhan dengan sempurna dan Kau pulihkan mereka dengan sempurna juga. Kami perkatakan dengan iman oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sembuh yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa Surgawi, sebentar kami akan beraktivitas, kami serahkan aktivitas kami hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat mengasihi kami, firman yang hidup, yang kami imani sepanjang kehidupan kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat beraktivitas. Salam.